حبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتحة. Halaman 97 Sarah Uqudul Juman. Fadhailuha, fadilah surah Qul Huwallahu Ahad. Masih bahas mengenai sarah khotaman, sarah dari khotaman. Fadhailuha, fadilah surah Al-Ikhlas. Wa amma fadhailu hazi surati, wa amma dan adapun fadhailu hazihi surati, keutamaan surah ini, fakasiratun maka itu sangat banyak, fakasiratun maka itu sangat banyak. Keutamaan fadilah daripada surah Al-Ikhlas ini sangat banyak. Wa fawaiduha dan faedah-faedahnya, wa fawaiduha dan faedah-faedahnya azizatun sangat mulia, azizatun sangat mulia. Hatta qala sehingga berkata, hatta qala sehingga berkata al-a'immatu para imam, al-a'immatu para imam, al-a'lamu yang ternama, al-a'lamu yang ternama, sampai para imam yang ternama, Kad-Daruqutni seperti Imam Daruqutni, Kad-Daruqutni seperti Imam Daruqutni, wa Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Qayyim. Keduanya berkata, lam yashiha, tidak ada yang sahih, fi fadhaili suratin, di dalam keutamaan surah, fi fadhaili suratin, di dalam keutamaan surah, mimma dibandingkan sesuatu, mimma dibandingkan dari sesuatu, soha yang soheh, fi surati Qul Huwallahu Ahad, pada surah Qul Huwallahu Ahad. Dalil-dalil sesuatu yang soheh, itu yang paling soheh riwayat-riwayatnya itu adalah riwayat tentang fadhail surah Qul Huwallahu Ahad. Fahiyya maka adapun surah Al-Ikhlas, fahiyya maka adapun surah Al-Ikhlas iku nisbatullah, nisbatnya Allah, nisbatullahi azza wa jalla, nisbatullahi azza wa jalla, nisbatnya Allah azza wa jalla. Wal ma'rifatu dan ma'rifat, wal ma'rifatu dan ma'rifat bihi dengan Allah, wal ma'rifatu dan ma'rifat bihi dengan Allah jalla wa ala. Faman maka barang siapa, faman maka barang siapa aroda yang ingin, aroda yang ingin ma'rifata rabbihi, ma'rifat kepada Tuhannya, ma'rifata rabbihi, ma'rifat kepada Tuhannya. Siapa yang ingin ma'rifat kepada Tuhannya, wa nasabahu dan menisbatkannya, wa nasabahu dan menisbatkannya, wa sifatahu dan sifatnya, wa sifatahu dan sifatnya, fal yaqra maka hendaklah membaca, fal yaqra maka hendaklah membaca hazi surata, surah ini. Siapa yang ingin makrifat kepada Allah, siapa yang ingin mengetahui nisbatnya Allah, barang siapa yang mengetahui, siapa yang ingin mengetahui sifatnya Allah, maka hendaklah membaca surah ini. Fa'an Ubay bin Ka'ab, maka dari Ubay bin Ka'ab, annal musyrikina bahwasanya orang-orang musyrik, annal musyrikina bahwasanya orang-orang musyrik, qalu berkata lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadun wahai Muhammad, unsub nisbatkanlah lana pada kami rabbaka Tuhanmu, unsub nisbatkanlah lana pada kami rabbaka Tuhanmu. Wahai Muhammad, Tuhanmu itu kayak apa sih? Coba gambarin kepada kita semua. Fa'anzala maka menurunkan, fa'anzala maka menurunkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, surah ini,
Qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Hakim wal Hakim bi isnadin hasanin. Wahia dan adapun surah Al-Ikhlas. Wahia dan adapun surah Al-Ikhlas sifatur Rahman adalah sifatnya Allah yang maha pengasih. Sifatur Rahman adalah sifatnya Rahman. Sifatnya Allah yang maha pengasih. Wa na'tihi dan sama artinya sifatnya Allah. Faman maka barang siapa Roma yang ingin. Faman maka barang siapa Roma yang ingin. Wasfan satu sifat. Wasfan satu sifat. Li kholikihi pada kholiknya man, pada penciptanya man, pada penciptanya orang. Li kholikihi pada penciptanya orang. Siapa yang ingin satu sifat pada penciptanya dia, yaitu Allah. Yaliku yang yaliku layak. Yaliku yang layak. Yaliku yang layak dikamalihi dengan sempurnanya sifat. Wa jalalihi dan keagungannya sifat. Wa izzatihi dan kemuliaannya sifat. Wa izzatihi dan kemuliaannya sifat. Wa azimi sultanihi dan agung sultannya sifat. Wa azimi sultani dan agung sultannya sifat. Fal yakra maka hendaklah membaca. Fal yakra maka hendaklah membaca hazi surata surah ini. Hazi surata surah ini al-karimata yang mulia. Fafis sohihaini maka di dalam kitab sohihaini dua sohih yaitu sohih Bukhari dan sohih Muslim. An Aisyah dari Sayyidatina Aisyah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asa mengutus rojulan seseorang. Ba'asa mengutus rojulan seseorang ala sariyatin atas brigade. Brigade itu apa namanya? Tentara ya, satu kompi tentara. Sariyah. Jadi diutus untuk ikut gabung di satu brigade, di satu kompi, di satu pasukan. Fakana maka ada yaqra'u membaca si orang tadi nih, yaqra'u membaca si rojul tadi nih li ashabihi pada sahabat-sahabatnya, li ashabi pada sahabat-sahatnya fi sholatihim di dalam sholatnya. Fi sholatihim di dalam sholatnya. Fayuktimu kemudian mengakhirkan dia bikul huwallahu ahad dengan surah kul huwallahu ahad. Jadi gini, dia ngimamin sholat, setiap rokaat setelah membaca surah yang lain dia baca kulhu. Jadi sholat rokaat pertama misalnya Al-Fatihah, setelah itu baca Wadduha, setelah Wadduha dia baca kulhu. Terus rokaat kedua setelah Fatihah dia baca Alam Nasroh. Setelah Alam Nasroh dia baca kulhu. Pokoknya setiap dia baca surah apapun diakhirin dengan surah kulhu. Falamma roja'u maka tatkala mereka kembali ini para sahabat Sariyah ini yang tadi satu komplotan ini, satu rombongan ini kembali, zakaru maka mereka menyebutkan zalika pada demikian itu lin nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika balik ke Madinah, ketika mereka balik, ngadu mereka, ceritain ke Nabi. Nabi, itu orang tadi si Anu, dia selama ngimamin, itu setiap sholat mesti baca surah kulhu di terakhirnya. Mesti diakhiri dengan kulhu. Mau baca surah apapun, belakangnya baca kulhu. Baca surah apapun, baca kulhu. Faqala maka bersabda Nabi, salluhu, tanyalah kepada dia. Li ayyi syai'in karena apakah? Yasna'u dia berbuat zalika demikian itu. Ya udah tanyain saja sama dia. Kenapa kok begitu? Kenapa kok habis sholat selalu membaca kulhu? Tanyain langsung sama dia. Kenapa? Alasannya apa dia? Fasa'aluhu maka mereka bertanya kepadanya. Mereka tadi tuh sahabat-sahabat bertanya kepada orang tadi tuh. Faqala maka dia menjawab.
Faqala, maka dia menjawab, li'annaha, karena bahwasanya suratul Ikhlas. Li'annaha, karena bahwasanya surah Al-Ikhlas sifatur rahmani, sifatnya Allah yang maha pengasih. Li'annaha, karena bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sifatur rahmani, sifatnya Allah Ar-Rahman. Wa ana dan aku uhibbu, senang. Wa ana dan aku uhibbu, senang, an akro'a, untuk membaca, biha, dengan surah Al-Ikhlas. Faqala, maka bersabda an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi langsung menjawab, menanggapi orang tadi bilang, kenapa kau baca surah itu? Karena surah itu adalah sifatnya Rahman, dan aku senang membaca surah itu. Apa tanggapan Nabi? Biruhu, kabarilah dia. Kabarilah dia. Orang yang tadi baca itu, annallaha, bahwasanya Allah. Annallaha, bahwasanya Allah. Yuhibbuhu, juga mencintai dia. Yuhibbuhu, juga mencintai dia. Nah, di pondok saya di Jombang sampai sekarang masih nih gini. Jadi setiap baca surah pasti di akhirnya baca kulhu. Dan di pondok itu doang, tapi di pondok lain enggak. Pondok situ. Sampai dulu pada bertanya, kenapa kok di pondok situ baca kulhu sih? Setiap baca apa baca kulhu, setiap baca apa baca kulhu. Terus, nggak baca hadis seperti ini gitu ya. Jadi alasannya seperti ini. Ini dalilnya seperti ini. Jadi karena apa? Karena ini bisa membuat Allah menjadi senang samanya. Qala, berkata Ibnu Tini. Siapa Ibnu Tin? Ibnu Tin berkata, wa qauluhu, dan perkataannya dia, li'annaha, karena bahwasanya surah Al-Ikhlas, sifatur rahmani, sifat Ar-Rahman. Tadi kan ada tuh kalimat li'annaha sifatur rahman. Apa ini maksudnya? Li'anna, karena bahwasanya fiha, di dalam surah Al-Ikhlas, asma'uhu, nama-namanya Allah. Wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya Allah. Wa asma'uhu, dan adapun nama-namanya Allah. Itu mustaqotun, dikeluarkan. Min awsofihi, dari sifat-sifatnya Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, di dalam surah ini kan ada nama-namanya Allah. Ada nama Allah, ada sifat Allah. Qul huwallahu, Allah itu namanya. Qul huwallahu ahad. Ahad sifat. Allah itu nama. As-Somad, apa namanya, sifat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu juga sifat, ya kan? Jadi di sini ada nama, ada sifat. Sifat itu dikeluarkan dari nama dikeluarkan dari sifat. Jadi misalnya Allah maha mendengar nggak? Maha mendengar. Sifat Allah adalah mendengar. Maka dari sifat Allah yang maha mendengar ini keluarlah nama As-Sami'u, gitu loh. Allah menyayangi hambanya. Itu sifat tuh. Allah itu sifatnya adalah menyayangi hambanya. Maka dari sifat ini keluarlah nama Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Allah maha memberi kekayaan. Allah selalu memberi kecukupan, kekayaan kepada makhluknya. Itu sifat itu. Dari situ keluarlah kemudian Al-Ghaniyu, Ar-Razaku, dan lain sebagainya. Ini nih maksud nih, bahwa nama-nama Allah dikeluarkan dari sifat-sifatnya Allah. Nah, sifat Allah ada berapa? 7. Ya, 20 kan? Wujud, tidak, bakom, kholafat. Nah, kan semua itu menjadi nama-nama buat Allah. Nah, itu maksudnya tuh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa an Abi Darda, dan dari Abi Darda, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuk jizu, Nabi bersabda nih, ayuk jizu, apakah lemah? Ahadukum, salah seorang kalian. Ayyak ro'a, untuk membaca.
Ayyaqra'a untuk membaca fi lailatin di satu malam. Fi lailatin di satu malam sulusal Qur'ani sepertiga Qur'an. Kamu kuat nggak? Lemah nggak? Baca satu malam sepertiga Qur'an. Qalu, maka berkata siapa sahabat? Qalu, maka berkata sahabat, wa kaifa dan bagaimanakah? Wa kaifa dan bagaimanakah yaqra'u membaca? Yaqra'u dapat membaca sulusal Qur'ani pada sepertiga Qur'an. Gimana Rasul cara bacanya itu? Dalam semalaman bisa dapat sepertiga Quran. Qala, maka bersabda Nabi. Qala, maka Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad, yaitu surah Qul huwallahu ahad. Takdilu menandingi. Takdilu itu menandingi sulusal Qur'ani sepertiga Al-Qur'an. Nah, kalau mau baca, kalau pengen baca sepertiga Quran, sudah baca aja Qul huwallahu ahad, karena itu nilainya sebanding dengan sepertiga Quran. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa amma sababu, dan adapun sebab. Wa amma sababu, dan adapun sebab. Allazi yang min ajlihi dari arahnya. Min ajlihi dari arahnya. Adalah menandingi surah Al-Ikhlas. Adalah menandingi surah Al-Ikhlas sulusal Qur'ani sepertiga Qur'an. Apa sih sebabnya? Kok kulhu itu dijadikan sepertiga Qur'an? Kok kulhu itu menandingi sebanding dengan sepertiga Qur'an? Apa sih sebabnya? Faqad ajaba, maka sungguh menjawab. Faqad ajaba, maka sungguh menjawab. Al-ulama, para ulama. Al-ulama, para ulama ala zalika, atas demikian itu. Ala zalika, atas demikian itu. Demikian itu apa? Alasan kenapa kulhu itu sebanding dengan sepertiga Quran. Biajwibatin, dengan jawaban-jawaban. Biajwibatin, dengan jawaban-jawaban kasirotin yang banyak. Banyak sekali nih pendapat ulama yang mengatakan tentang apa sebabnya sepertiga Quran itu, kulhu itu menandingi sepertiga Quran. Banyak pendapatnya. Tapi di sini aksanuha yang paling bagusnya pendapat. Aksanuha yang paling bagusnya pendapat kauluman pendapatnya orang. Kauluman pendapatnya orang. Qala yang berkata. Kauluman pendapatnya orang. Qala yang berkata, innal Qur'ana, sesungguhnya Qur'an. Innal Qur'ana, sesungguhnya Qur'an itu ala aslasin, atas 3 bagian. Ala aslasin, atas 3 bagian. Ai maksudnya salah sata anwa'in, 3 macam. Salah sata anwa'in, 3 macam. Minal mabahisi, dari pembahasan. Minal mabahisi, dari pembahasan. Quran itu ada 3 macam isinya. Jadi ada tiga tiga hal besarnya Allah. Nah, apa ini? Ammal khobaru, kalau mau dijelaskan secara rinci, ammal khobaru, adapun kabar. Anillahi, tentang Allah. Anillahi, tentang Allah. Fasuratul ikhlasi, maka surah Al-Ikhlas. Fasuratul Al-Ikhlasi, maka surah Al-Ikhlas. Tatadammanahu, mengandung terhadapnya. Tatadammanahu, mengandung terhadap Allah, mengandung terhadap khobar tentang Allah. Lama pada sesuatu, fiha di dalam surah minat ta'rifi, dari pengertian, billahi, dengan Allah, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah, wa sifati, dan sifat-sifatnya Allah, wa tanzihi, dan sucinya Allah, wa tanzihi, dan sucinya Allah, anil uyubi, dari aib-aib, wa naqaisi, dan kekurangan. Nah kan nih, tadi kan Quran ada 3 bagian. Satu bagian itu bicara tentang Allah, yang bagian kedua bicara tentang makhluk, yang ketiga adalah bicara tentang hukum. Nah, surah Al-Ikhlas, cuma surah Al-Ikhlas ya, yang di dalam satu surah itu hanya mengandung informasi tentang Allah. Yang tadi informasi tentang Allah itu adalah sepertiga bagian. Yang di situ ada Allah itu apa? Kul, huwa, dia. Katakanlah, huwa, dia. Allahu adalah Allah. Allah kan tanya,
Allah Tuhanmu tuh. Katakanlah huwa, dia Tuhan itu Allahu, namanya Allah. Jadi yang menamakan dirinya Allah adalah Allah. Huwa, dia Allahu, Allah. Ahadun, sifatnya Allah yang esa. Allahus somad, diulang lagi nih. Allah maha yang memberikan as-somad, menerima berbagai macam hal. Somad menjadi pangkuan terhadap berbagai macam hal. Itu sifat lagi tuh. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu pembersihan Allah dari sifat yang aib dan sifat yang kurang. Gak mungkin Allah itu melahirkan, dan juga tidak mungkin Allah itu dilahirkan, dan Allah itu tidak punya sekutu. Nah, inilah yang membuat kulhu ini menandingi sepertiga Al-Quran. Yang sepertiga Al-Quran itu bicara tentang apa tadi? Tentang Allah. Wahaza dan adapun ini yusmiluhu, terkandung di dalamnya ilmu tauhid. Wahwa dan adapun ilmu tauhid itu asrofus salasati, paling mulianya tiga. Yang tiga. Wayatajalla dan nampak fi haji surati, di dalam surah ini. Ilmu tauhid dikatakan adalah asrofus salasah. Jadi kalau dibandingkan tentang ilmu tentang manusia, tentang makhluk, atau ilmu tentang hukum, itu yang paling mulia adalah ilmu tauhid, ilmu tentang Allah. Kan dari Quran 3 tuh, tentang Allah, tentang makhluk, tentang hukum. Nah, 3 ini ilmu yang tentang Allah namanya ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid ini yang paling mulia di antara 3 ini nih. Gitu ya. Dan Allah menampakkan diri di dalam surah ini. Di dalam surah Al-Ikhlas. Nah itu. Wa imma, dan ada kalanya, nih yang kedua, wa imma, dan ada kalanya khobarun, kabar, an makhluqatihi, tentang makhluk-makhluknya Allah. Kal ikhbari, seperti pengkabaran. Anil umami, tentang umat-umat. As-sabiqati, yang telah lalu. Wal ikhbari dan pengabaran anil hawadisi, dari kejadian-kejadian. Al hadirati, yang saat itu terjadi. Keadaan-keadaan sekarang gitu maksudnya ya. Al hadirati sekarang, kejadian-kejadian al hadirati yang sekarang gitu ya. Wal mustaqbilati, dan yang akan datang. Itu yang kedua tuh, kabar tentang makhluknya Allah. Kabar tentang makhluknya Allah itu bercerita tentang kabar umat-umat yang terdahulu. Maka di Quran kan diceritain tuh bagaimana umatnya Nabi Musa, bagaimana umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Daud, Nabi Lut, diceritain semua tuh. Juga kabar-kabar tentang kejadian yang akan datang, apa yang akan apa yang akan datang nanti tuh. Misalnya gulibatir Rum, misalnya gitu. Atau tentang hari kiamat, atau tentang ilmu pengetahuan. Nah itu masuk ke kategori yang kedua tuh, kabar tentang makhluknya Allah. Wa imma, dan ada kalanya ahkamun, berupa hukum-hukum nih, yang ketiga. Ahkamun berupa hukum-hukum, wahiyah, dan adapun hukum-hukum. Al awamiru, berupa perintah-perintah. Wan nawahiyu, dan larangan-larangan. Al mutadamminatu, yang mengandung. Lil ahkami, pada hukum-hukum. Wasaroi, dan syariat-syariat. Wasariati, dan wasaroi, dan syariat-syariat. Al amaliyati, yang sebangsa amaliyah. Kal amri, seperti perintah. Bi iqamati sholati, untuk menegakkan sholat. Untuk menegakkan sholat, untuk mendirikan sholat. Wa ita'i zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Wan nahyi, dan seperti larangan. Anir riba, tentang riba. Wa zina, dan zina. Wa ghairi zalika, dan selain demikian itu. Nah itu dibahas dalam kategori sepertiga yang satu lagi tuh, yaitu
Itu hukum. Itulah alasan kenapa surah Al-Ikhlas menandingi sepertiga Al-Qur'an. Wa an Anas, dan dari Anas anna rojulan bahwasanya seseorang qala berkata, anna rojulan bahwasanya seseorang qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku uhibbu senang hazi surata pada surah ini ya Rasul, saya senang banget pas surah ini, yaitu qul huwallahu ahad. Faqala maka menjawab Nabi, Nabi menjawab, Nabi bersabda, inna hubbaka, sesungguhnya cintamu, iyaha pada surah ini, yudhiluka dapat memasukkanmu, al jannata ke surga, rawahu meriwayatkan pada hadis At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Waqala dan berkata Anas aidon juga. Waqala dan bersabda Nabi. Waqala dan bersabda siapa Rasulullah, siapa Nabi. Aidon juga. Man barang siapa qara'a yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Qul huwallahu ahad, hatta yuhtimaha sampai selesai. Sampai selesai surah. Jadi semua satu surah selesai itu baca Qul huwallahu berapa kali? Asaromarotin 10 kali. Orang yang baca kulhu 10 kali, bana maka membangun Allah lahu untuknya qasron istana fil jannati di surga wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah, akbaltu aku datang ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a kemudian Nabi mendengar rojulan seseorang yaqra'u yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhir. Orang membaca qul huwallahu ahad ini, faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib. Qultu aku bertanya, Abu Hurairah nih bertanya, wama wajabat, apa yang wajib? Wama dan apakah wajabat yang wajib? Kan kata Nabi tadi wajib ya. Terus kata Abu Hurairah, apa Nabi yang wajib? Qala maka bersabda Nabi, al jannatu surga, dah wajib dia masuk surga sudah itu. Rawahu At-Tirmizi. Wa an Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa qara'a yang membaca qul huwallahu ahad, surah qul huwallahu ahad, mi'atai marratan 200 kali. 200 kali. Orang yang membaca qul hu 200 kali, kalau di khotaman malah 500 kali ini kan. Ini 200 ini 200 saja udah begini nih. Apa? Ghafara maka mengampuni Allah lahu padanya. Ghafara maka mengampuni Allah lahu padanya. Khoti'ata dosa kecil. Homsina 50 aman tahunnya. Allah mengampuni dosa kecil 50 tahun. Kalau 200 kali Allah akan ampuni dosa kecil dia selama 50 tahun. Majtanaba tapi selama menjauhi isolan perkara arbaan yang 4. Selama orang ini menjauhi 4 perkara ini. Apa? Ad-dima'u darah, wal amwalu harta, wal furuju kemaluan, wal asribatu dan minuman. Selama orang menjauhi 4 perkara ini, maka diampuni dia 50 tahun. Ad-dima'u darah, maksudnya apa? Dia tidak membunuh, dia tidak melukai. Terus harta apa? Dia tidak mencuri, dia tidak menggosok, dia tidak merampok. Terus furuj kemaluan apa? Dia tidak berzina. Minuman apa? Dia tidak mabuk-mabukan. Selama dia menjauhi 4 hal ini, maka dia diampuni dosanya 50 tahun. Rawahu
Ibnu Adi riwayatkan pada hadis Ibnu Adi fil Kamil di dalam kitab Al Kamil, wal Baihaqi dan Imam Al Baihaqi. Qala berkata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, man qara'a barang siapa qara'a yang baca surat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas fi lailatin di satu malam, bacanya alfa marratin 1000 kali. Dalam satu malam baca kulhu berapa? 1000 kali. Ro'a maka melihat an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami di dalam tidurnya. Jadi kalau pengen mimpi ketemu Nabi malam itu baca kulhu 1000 kali. Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi kola, ja'a datang rojulun siapa seseorang ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaka kemudian dia mengeluh ilaihi kepada Nabi. Fasaka kemudian dia ngeluh ilaihi kepada Nabi al-faqra pada kefakiran, wa dhaikal ma'asi dan sempitnya kehidupan. Ngadu Nabi ke Nabi, ini sempit amat sih urusan saya, kagak punya duit saya, fakir saya, usaha ini gagal, usaha itu gagal, sempit banget hidup saya ini. Faqala maka bersabda lahu pada dia Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza dakhalta jika kamu masuk baitaka di rumahmu, kalau kamu masuk ke rumahmu, fasalim maka ucapkanlah salam, in kana jika ada fihi di dalamnya ahadun seorang. Kalau ada orang, salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa illam yakun, dan jika tidak ada fihi di dalam rumah ahadun siapa seseorang, fasalim maka salam juga, maka salamlah, tapi salamnya assalamu alayka ya Rasulullah, salamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu baca salamnya kayak begitu kalau nggak ada orang. Terus waqra, dan bacalah Qul huwallahu ahad marratan wahidatan, baca kulhu 1 kali. Jadi gitu. Masuk ke kosan, masuk rumah, ucapin salam, baca kulhu. Tapi ya diancer-ancer nih. Sampai nih, salam, langsung baca kulhu. Nggak usah berhenti juga. Assalamualaikum. Qul huwallahu ahad Allahu samad, ya baik juga sih. Gitu ya udah, pokoknya masuk baca qul huwallahu ahad Allahu samad, sambil jalan masuk ke dalam gitu ya. Fa'ala maka mengerjakan ar-rajulu siapa seseorang. Orang itu tadi langsung ngerjain tuh, kata Nabi, baca ini. Mau masuk rumah, ucapin salam, langsung dipraktekkan. Fa'afadho maka melimpah. Fa'afadho maka melimpah. Allah melimpahkan. Fa'afadho maka melimpahkan Allah siapa Allah alaihi atas dia rizki. Hatta afadho sampai meluber. Ala jironihi atas tetangganya. Kaza seperti itulah fil jami di dalam kitab al-jami li ahkamil Quran, di dalam kitab al-jami li ahkamil Quran lil Qurtubi, karangan Imam Al-Qurtubi. Kanzul ada tuh. Jadi kalau mau diruberkan rezekinya gitu, ucap aja salam, lalu kemudian baca qul huwallahu ahad. Wa fi sahifati ridho, dan di dalam kitab Sahifah Ar-Ridho, wa bi isnadi, dan dengan sanadnya Ar-Ridho. Qala berkata Ar-Ridho, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa marro yang lewat alal makobiri atas kuburan-kuburan, kalau dia lewat di kuburan, wa qara'a, dan dia membaca qul huwallahu ahad, yaitu surah qul huwallahu ahad,
Di kuburan baca qul huwallahu ahad. Lewat di kuburan baca qul hu berapa kali? Ihda asarota marrotan. 11 kali. Baca 11 kali. Summa wahaba kemudian memberikan. Summa wahaba kemudian memberikan ajrohu pahalanya. Ajrohu pahalanya. Lil amwati untuk orang-orang yang mati. Lil amwati untuk orang-orang yang mati. Uktiya maka diberikan. Uktiya maka diberikan minal ajri dari pahala. Minal ajri dari pahala biadadil amwati sebilangan orang-orang yang mati. Biadadil amwati sebilangan orang-orang yang mati. Jadi kita lewat kuburan. Setelah kuburan baca kulhu 11 kali kan cepat tuh. Nggak ada 5 menit. Cepat. Setelah selesai baca kulhu 11 kali, dalam hati saya itu bilang, ya Allah, saya hadiahkan pahala kulhu ini kepada orang-orang yang ada di kuburan ini. Gitu ya. Nah, itu katanya dalam kata Nabi di sini, itu ganjarannya adalah kita akan diberikan pahala sebilangan orang-orang yang mati di situ. Kalau Anda lewat tanah kusir, ada berapa ratus ribu, berapa puluh ribu tuh lewat situ. Atau Anda kemana? Lewat kuburan. Baca kulhu 11. Setelah baca kulhu 11, lalu saya hadiahkan pahala kulhu ini kepada orang yang ada di sini. Nah, itu pahalanya kita mendapatkan ganjaran sebilangan orang-orang